Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ya syahrul maulud. Ahlan wa sahlan ya syahrul maulud. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya khatamil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terlebih dahulu kami mohon izin menyapa yang terhormat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram Ustaz Zulfadar Najib Haddad Iskomi Ektos. Yang hormati selamat sore. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang. Yang kami hormati pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim Kota Parepare. Yang kami hormati Lurah Kota Soreang dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Hadirinlah hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya manusia mulia dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran beliau merupakan hadiah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semoga kita umatnya senantiasa memperoleh syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 29 September 2024 atau tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus dan remaja Masjid Al-Amin BTN Soreang Permai Majelis Taklim Al-Muhajirin bekerja sama dengan seluruh warga komplek BTN Soreang Permai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Hadiah Siti Haliyah SPD. Kepada Ustazah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Begitu merdu dan syahdu pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ustaz saya. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, terutama bagi beliau yang membacakan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada adik kami Muhammad Akram Nurdin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Soreang Pare, yang sama-sama kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Selatan Soreang, yang sama kami hormati pula Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, yang sama-sama kami hormati pula pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim Kota Parepare, serta jamaah sekalian yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqatil da'wa wal irsyad. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Bersyukur kita dengan mengucap Alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatul lil alamin bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin yang sama berbahagia, pada kesempatan ini selaku ketua panitia izinkan kami menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama yaitu kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan dan terima kasih. Maka dengan hadirnya maulid ini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama berbahagia, yang terakhir kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada kekurangan. Itu semua tidak lepas dari kodrat kami sebagai manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, billahi taufiq wa da'wat wal irsyad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Bapak Awaludin SPD selaku Camat Kecamatan Soreang. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz pembawa berema Maulid malam ini, Ustaz Sulfajar Najib Hadada, Eskomki Ensos. Yang saya hormati Bapak Kadis Damkar, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Soreang, yang saya hormati Lurah Wata Soreang selaku tuan rumah, hadir juga Lurah Bukit Indah malam ini, yang saya hormati pengurus BKMT Kota Parepare beserta rombongan yang juga hadir pada malam ini,
Yang saya hormati Imam Masjid serta pengurus Masjid Al-Amin. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta majelis taklim Watan Korea yang sempat hadir. Yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Amin yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang sudah hadir di masjid ini dalam rangka mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat ini, hadir di Masjid Al-Amin dalam rangka mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang lebih terang benderang. Izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan sambutan sehubungan dengan kegiatan Maulid kita malam ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Semoga pelaksanaan Maulid kita malam ini semakin meningkatkan rasa keimanan dan kecintaan kita kepada pribadi Nabi Muhammad SAW dan menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati Bapak Ustaz pembawa Renita Maulid malam ini, yang mana nantinya kita akan mendapatkan pencerahan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada panitia, masyarakat, dan pengurus Masjid Al-Amin yang telah mendukung terselenggaranya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hakikatnya memperingati Maulid Nabi ini sebagai tekad dan gerakan besar yang dilakukan untuk mencontoh semangat serta meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita nantinya. Dengan Maulid Nabi kita berharap adanya perubahan yang dapat kita lakukan. Setidaknya umat Islam selalu mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan oleh beliau, saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Al-Amin, mari kita bersama-sama menjaga agar situasi di sekitar kita ini untuk lebih kondusif. Jangan mau mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas. Ketika ada informasi yang kita terima, saya mohon Bapak Ibu untuk bertabayun mungkin. Jadi kita turun dulu, cari dulu apa hal-hal yang kita dengar, jangan langsung mau kita terhasut. Yang kedua, sekarang tahun politik. Saya berharap kita semua yang hadir di tempat ini untuk tetap menjaga silaturahmi. Jangan karena ada beda pilihan nantinya lalu si bombe-bombe ini
Yang kita mau saling saling gara-gara tidak sama pilihannya, beda pilihannya, lalu tidak baku ngomong di tetangganya, atau ada yang sengaja tutup jalanan depan rumahnya, tidak ada kasih lewat tetangganya. Iya. Jadi saya berharap pilkada yang akan diselenggarakan nanti di bulan November, tepatnya di tanggal 27 November nanti, tetap kondusif, tetap aman, tetap damai, tidak ada satupun persoalan yang akan memecah belah kita nanti, khususnya kita yang bertetangga. Itu harapan saya. Jadi supaya lebih hikmat, saya tidak terlalu berlama-lama. Kita langsung dengarkan nanti ceramah dari Bapak Ustadz dengan mengucapkan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah kita dengarkan dengan seksama uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Zulfadar Najib Hajjadul SKI Unsur. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat terlalu rekada nariko yang kali ini nolong aki barakah. Yang pertama nariko yang kali ini natu pada mamako, insyaallah nolong aki barakah. Yang mana itu Bapak Ibu nariko ibaca kurangi na angkat itu pada mamako, insyaallah nolong aki barakah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, nariko ibaca kurangi ang kitinga manajing wa ansitu na ajak kepada marukkah la'allakum turhamun, nama menyemani tolong informasi boleh dibangun. Yang kedua, angkat dari kada Bapak Ibu nariko yang kali ini na ibu baliwi lolongan ki barakah. Yang mana itu nariko ikapu yasan na nabita na angkat itu pada mafilali, insyaallah lolongan ki barakah. Dan yang ketiga, angkat tulis kada nariko yang kali ini na ibu balitoy Bapak Ibu lolongan ki barakah. Yang mana itu ketika kita mendengarkan ucapan salam, kemudian kita jawab itu ucapan salam, maka insyaallah lolongan ki barakah. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan minggat lolongan kalau. Ternyata amin yang ketiga ini keras. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu limutammima makarimal akhlaq. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Suriah, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Suriah, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kadis Daftar sebagai Sohibul Wilayah, yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua Pembangunan Masjid Al-Amin, Bapak Imam dan Pegawai Syara, yang mewakili dari ibu-ibu pengurus BKMT Kota Parepare yang hadir di tengah-tengah kita, ibu bapak hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, pada malam ini kita hadir memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Bapak Ibu, ketika peringatan Maulid ini dilaksanakan, biasanya ada 3 kata yang sering terulang. Apa itu? Yang pertama adalah milad, yang kedua adalah maulud, dan yang ketiga adalah maulid. Bapak Ibu, yang pertama tadi apa? Milad. Yang kedua maulud, yang ketiga maulid. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ketiga ini maknanya sama, yaitu kelahiran, tapi pemaknaannya berbeda. Kalau kata milad boleh digunakan, disematkan untuk umum. Contoh, milad NU, milad Muhammadiyah, milad DDI. Jadi milad ini Bapak Ibu adalah hari kelahiran, boleh disematkan untuk organisasi. Yang kedua istilahnya adalah maulud. Maulud itu Bapak Ibu adalah artinya sosok yang dilahirkan, yang mana pada malam ini sosok maulud yang kita kenal adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menceritakan tentang maulud berarti sosoknya, dan mengindikasikan Bapak Ibu tentang diri kita. Itu Pak waktu tak jangan disebut dengan waktu tak maulud. Ya. Makanya jasa itu istilahnya orang Bugis, kalau Anda umurnya sudah 80, 90 tahun, 100 tahun, nah si liwan-liwan ini pendengar Anda disebut dengan maulud nih. Kenapa Bapak Ibu dikatakan maulud? Karena ketika kita dilahirkan, pertama gigi tidak ada, betul. Yang kedua, mata tidak terang untuk memandang, bahkan pikiran kita belum sempurna. Maka angka tumatu dan kawatu Bapak Ibu, kita berada pada posisi kembali ketika kita sudah berumur uzur 80-90 tahun lainnya isita. Betul. Tasiliwiliw ni paling rata. Makanya orang tua dulu kita berkata, tasiliwiliw ni paling rata mau ni. Ya. Kenapa? Karena persis ketika dia baru dilahirkan. Ketiga adalah maulid. Jadi maulid ini Bapak Ibu adalah mengandung arti tentang tempat dan waktu kelahiran. Jadi di mana tempat kelahiran Nabi? Bu? Di BSP. Ya, di Mekah. Kapan waktu kelahirannya? 12 Rabiul. Sekalipun Bapak Ibu sudah lewat hari kelahirannya Nabi, hari ini sudah masuk 25 Rabiul Awal, yang namanya memperingati boleh saja, kapan saja boleh. Maka Rasulullah SAW
alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya setiap minggu. Aku tanya sahabat, ya Rasulullah, apakah yang membuatmu gerangan di setiap hari Senin aku berpuasa? Agana senabita zaka yawma wulidtu, karena di hari Senin adalah hari di mana saya dilahirkan. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Bapak Ibu turut untuk memeriahkan daripada peringatan Maulid dan besar Muhammad SAW, kita senantiasa mendapatkan berkah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan lauriya liman bina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mari dulu kita sama-sama salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, Bapak Ibu, orang yang mendawamkan salawat maka akan diberikan 3 keistimewaan. Apa 3 keistimewaan orang yang senantiasa mendawamkan salawat? Yang pertama, turfa'ul bala, bisa menghindarkan kita dari yang namanya balak dan mara bahaya. Nah, itu pakadar tumat tadi lupaku, ketika ada hajatnya, ada acaranya, cede Pak dengan ketunasan semua para sanji. Betul tidak? Karena di dalam para sanji itu banyak salawat. Nah, panono ilo pibaruna lokasi mak para sanji sih. Betul? Mak pamula galungi mak para sanji sih. Palingi mak para sanji sih. Menri anggota dewan mak para sanji sih. Malili otobano mak para sanji sih. Malili motor baru mak sanji sih. Botingi mak para sanji. Botisi banyak betul. Mak para sanji sih. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuan utamanya orang tua dulu kita nasabak marakat nasalawake, mudah-mudahan engkau kita mulai disengit abalah mara bahaya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi Bapak Ibu, barakatna tu salawai dapat menyembuhkan penyakit. Dan apabila ada hajat-hajat kita Bapak Ibu, teman-teman elok. Pada misalkan contohnya dari Alina ibunda kami Muhajjah mengaji, suaranya menggelegar. Saya dulu Pak masih kelas 1 sanawiyah, beliau sudah juara provinsi. Saya masih ingat dia dulu. Jadi kota itu lupa ngaji Pak, teman-teman elok. Allah saya mudah-mudahan untuk kesempatan di anakku menjadi pengaji, makanya sabda. Yang ketika polisi pejabat teman-teman elok, Allah saya. Mudah-mudahan kasih. Ya, teman-teman elok. Bahkan menurut ulama kita Bapak Ibu, itu barakat ada salawat salah satu khasiatnya ketika kita punya penyakit mata. Ya, Pak Budalah itu Pak. Ya. Biasa kan nala tu pakiada Pak kematuan tak kurang dengan telinga bagi ke masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ambil kedua jempol tangannya, dia bacakan salawat. Marhaban bika ya habibi. Sama-sama. Marhaban bika ya habibi.
wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu ala Muhammad. Ulang lagi. Marhaban. Marhaban bika ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu ala Muhammad. Ikulitul lima falagi nasabak malampi ujungnya saya sallallahu ala Muhammad barakat wa Muhammad. Kasapuan hidup matata insyaallah makbarakat. Ayat ketiga, barakat itu salawat Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, alamatul jannah, tanda penghuni surga. Pada pitang kalingan tu po imam po kapte, nanya ko na baca pada sanggit. Ya, dalam bahasa sanggit dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surugatu lolo pappenya menaritu tau angkai masalawa andrengi mapak baraka masalori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak baca salawat, insyaallah tanda ketiga alamatul jannah, menjadi tanda penghuni surga insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan dan keistimewaan baginda Nabi, jangankan sebelum lahir, setelah lahir apalagi Bapak Ibu, sudah disebut-sebut namanya. Alat birna, pangkau kena, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa riwayat Bapak Ibu, bahkan sebelum baginda Nabi lahir disebut-sebutkan keutamaannya. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, nasabak melanggar memakan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari surga. Kemudian Bapak Ibu, bertahun-tahun Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Dia dan pengi dosana di Allah Subhanahu wa taala. Yemen yang dan pengi dosana di pengi. Ketika Nabi Adam beristighfar kepada Allah, kemudian bertawassul dengan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutani pengi Adam, musyrik ya Muhammad. Kenapa ketika engkau memohon ampun kepada saya, engkau sebut namanya Muhammad, engkau bertawassul dengan namanya Muhammad? Ada nabita Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, wa nafakhtu min ruhi, ketika engkau tiupkan ruh terhadap diri saya, ke tubuh saya, wa rafa'tu ra'si, jangan kami minta lagi ini, aku melihat namamu dan nama Muhammad bersanding dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada rasa Nabi Adam, dengan aku beristighfar kepadamu ya Allah, dan bertawassul dengan atas nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan engkau ampuni segala dosa dan kekhilafan saya. Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan, diampuni dosanya oleh Allah. Yemen yang dan pergi dosana ketika dia bertawassul dengan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Isa 500 tahun sebelum dipancani Nabi Isa, Nabi Isa sudah memberitakan kabar kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, maka Isa anaknya Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya ini hanya diutus oleh Allah, hanya menjadi Rasul bagi kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab yang sebelumnya datang. Wa mubasysyiran bi Rasul, dan memberitakan kelak akan datang seorang Rasul, Nabi terakhir,
Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Tapi ada yang salah paham Pak. Ada seorang yang dari India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Alirannya namanya aliran Ahmadiyah. Dia mengatakan saya ini adalah nabi yang terakhir. Kenapa dia katakan dirinya sebagai nabi yang terakhir? Karena dia katakan nama saya ada di dalam Al-Quran. Ismuhu Ahmad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Sesat. Ternyata tidak mau kalah orang Indonesia. Awal tahun 2000 yang lalu Bapak Ibu, ada juga orang Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang namanya Ahmad Musaddiq. Ditangkap pada waktu itu Bapak Ibu karena dikatakan sebagai penista agama. Ditikung. Jadi sehebat-hebatnya polisi yang ada di dunia ini Bapak Ibu, kalau polisi Amerika bisa tangkap teroris, sehebat-hebat polisi Bapak Ibu, lebih hebat polisinya Indonesia. Kenapa saya katakan lebih hebat polisinya Indonesia? Karena terbukti polisinya Indonesia bisa menangkap nabi palsu. Ya. Yang penting jangan sampai Bapak Ibu ada di antara kita ini sudah dengar, oh ternyata nama saya ada di Al-Quran. Ismuhu Ahmad. Ada namanya Bapak Ahmad di sini. Ya. Yang sampai mengatakan, oh ternyata nama saya ada di Al-Quran. Tiba-tiba pulang saya ini adalah nabi karena nama saya yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah meneladani akhlaknya Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Ya Nabi kita Bapak Ibu, semua lini kehidupannya bisa menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya ini seorang pejabat. Rasulullah diploma dulu. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya ini seorang presiden. Rasulullah adalah pemimpin dunia. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya ini adalah seorang jenderal. Rasulullah SAW adalah panglima perang. Ada mungkin mengatakan di antara kita, Ustaz, saya ini adalah seorang pedagang. Rasulullah pedagang ini. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya ini adalah seorang bapak. Rasulullah punya anak dan punya istri. Semua lini kehidupan Nabi Muhammad bisa menjadi contoh. Apa minimal pabu ekomelo kita ladani seni akhlak Nabi. Ya. Nah, dalam firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. Ya. Ada 3 akhlak utama baginda Nabi Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, azizun alaihi ma'alitu. Ia lupa ampe kira Nabi ta azizun alaihi ma'alitu. Berat olehnya penderitaanmu. Dalam artian Bapak Ibu Nabi ta memiliki kepedulian sosial. Ego Pak Basaugi Iru Nabi ta Bapak Ibu sarana tawe na pusara. Ulang, sarana tawe na pusara. Nanikuan ka kasi baliwala na Nabi ta malasa masaranya we atina. Narikuli na lumitay. Kalau ada tetangganya, ada tolannya, saudara-saudaranya mendapatkan musibah, masalahnya wala tay nabita. Sarana tawe na pusara. Yang nabita Bapak Ibu, riyo na tawe na pudiyo. Nanikuan ka baligulana, nanikuan ka sibisalan na, dapat nikmat dari Allah. Ya Allah pinabita mariyo. Berarti riyo na tawe na pudiyo. Jangan sampai kebalikannya Bapak Ibu. Apa kebalikannya? Jangan sampai ada di antara kita sarana tawe na pudiyo. Orang dapat musibah, dapat cida, kada cida. Riyo na tawe na pusara.
Kematian tu hari ni masalahnya mana? Maka tu ni kriminal ni itu. Atau di kanilana orang naik kursinya, alina mabuk boleh kanilana. Tahu meli otoban, alina mamoto ambulans. Jangan sampai. Dan hal penting Bapak Ibu, Yesus Nabi kita bukan hanya memerintahkan kita ini menjadi pribadi baik, tapi Yesus Nabi kita memerintahkan kita untuk menjadi masyarakat baik. Dalam bahasa sosialnya Bapak Ibu, Yesus Nabi kita menginginkan kita bukan hanya menjadi kesolehan individu, tapi bisa menjadi kesolehan sosial. Ada maksudnya Ustaz, contoh. Ada pengamalnya, ada mungkin orang paku makan tidak sempayana, rajin Senin Kamisnya, tapi nanti kau balik bulan malasa naik tete bawah ni. Kesolehan individunya bagus, tapi kesolehan sosialnya belum berdampak. Contoh lagi, ada mungkin di antara kita ya Bapak Ibu, ketika naik motor, ketika naik mobil, naik di atas kendaraan, maka bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah macam mana dibaca? La haula wala quwwata illa billah. Ada makanannya di atas mobil, ada minumannya. Nah dari mana? Bismillah. Bahkan sebelum makan, bismillah. Tapi ketika sudah habis makanannya, ia sisa pak buku nama Bapak Ibu, dia buka pintu mobilnya. Bahkan ketika membuang sampah, bismillah matoi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesolehan individunya bagus. Kenapa? Karena ketika naik mobil mak bismillah, ketika makan di atas mobil mak bismillah, tapi kesolehan sosialnya masih dipertanyakan. Kenapa? Nasabak nama sembarang di sampahnya di atas mobil. Pak, mana lagi contoh? Kesolehan individu harus mencerminkan kesolehan sosial. Jangan sampai Pak Bu, ya, loi masuk pajak Jumat, toi masuk pajak Jumat. Duduk mendengarkan khutbah, maka dia pakai topai. Kalau datang ke masjid, usahakan ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Datang ke masjid dengan sendal compang-camping, ini supaya masih gini. Masa melakukan jadi. Kesolehan individunya bagus, asal dia mau Jumat, tapi kesolehan sosialnya masih dipertanyakan. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Ada contohnya, mohon maaf, ini biasa yang menjadi doa umumnya bapak-bapak kalau keluar rumah. Pak, Bapak, ya ini doa umumnya bapak-bapak minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, selamatkanlah saya di jalan dari ibu-ibu yang mau di kanan, belok kiri. Ketika mobil majelis taklim naik di atas motor, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika di atas motor Bapak Ibu dia tidak sadari WC-nya WC kanan, tiba-tiba langsung belok kiri. Alina macam kanan, bangun ya, dia kita. Alina salah, Alina macam. Ya, ini kadang-kadang. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ya Nabi kita yang pertama azizun alaihi ma'anitum, memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, yaitu Nabi kita Bapak Ibu, alaikum bil mu'minin. Melo ini terkiri makna dalam keadaan beriman. Jadi salah satu tujuan kita datang bermaulid ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar seremonialnya, tapi engkau dialah beruasi di mau Bapak Ibu paling minimal. Bayangkan dalam sekali setahun itu kamu kita laksanakan kamu bertahun-tahun, ekosik di mau ditala. Pangkau kena Nabi tak insyaallah selamat. Jadi ternyata maka ada beda-beda ni lotai. Di angka mana tempat kau kena? Kenapa orang bermaulid ada telur? Ya. Kenapa orang bermaulid ada sekarang? Murah. Kenapa orang bermaulid ada sokok? Angka mana tu Pak bentuannya? Mana filosofinya? Telur. Ya telur paku. Angka papasana tu motor tadi ulu. Nah, aku mencari tahu ki al-mutallaqah. Dalam artian Bapak Ibu, kalau kita jadi manusia, ajak mu bangka, ajak mu mabol, ajak mu macing,
ada umatam. Kemarin ini terus Pak menggambarkan karakter. Di luarnya halus, di dalamnya lembut. Ya udah Nabi kita Bapak Ibu, bukan hanya tampilan dari luarnya bagus, tapi di dalamnya juga lembut. Kenapa Ustaz suka kadang digantung na maling matoy? Itu kadang Pak Bu iseliwan na halus tapi ilalan na nalilori. Jadi besar harapan kita yang Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan bulan kita dari bermaulid, ya perasaan sombong, mabangka, matempu, mabodoh sudah hilang. Ya kung kataw pa po ni sesita, liso po ni mamulit na mabangka mubi, mabodoh mubi, matempu mubi, berarti mapulat-pulat kalau gitu. Padahal lumati tambah-tambah kalau na. Baik Bapak Ibu Allah. Pohon pisang. Ang ketuban-tuban na Bapak Ibu. Apa makna filosofinya pohon pisang? Pohon pisang ini Bapak Ibu mulai dari akarnya, batangnya, daunnya sampai buahnya, semuanya bermanfaat. Pakai itu nama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki nilai manfaat kepada sesama manusia. Ya lo Nabi tapaku, kapan na tuong ketahu, meta ni mati, tapi bukan hari kematian yang diperingati. Tapi apa yang diperingati? Hari kelahirannya. Biasa tu Pak Polisi setan, kung kataw mati yang diperingati hari wafatnya. 40 hari wafatnya, 100 hari wafatnya, bahkan ada sampai 1 tahun wafatnya. Ya Nabi kita Bapak Ibu sudah lama meninggal, akan tetapi bukan hari wafatnya yang diperingati, tapi hari kelahirannya. Kenapa Bapak Ibu? Tongi Nabi kita secara lahiriahnya mati nih, tapi ya Nabi kita Bapak ada kumalampe sungai. Jadi tidak heran orang Bugis biasa mengatakan kalau didakwakan di panjang imut di ada bahasa Bugis Pak Bu? Ibu, malampe sungai. Makanya ang nagurut kamu dali itu semua Pak seakan kata dengan sengat. Ya, sungai seakan kata dengan sengat. Ia lo nabita menta di matena. Tapi papada kung walang sungai, nasa umagi ang ka, pasingan na. Kenapa ang pasingan na? Nasa makanya ang piniluna. Jadi kung katuto pa kung makanya ang piniluna, bagus ako na kasi namati ang konsyusong kariwi, makanya lapi dito kasi. O kung mo pigiro na mula ng luguri, makanya lapi dito. Jadi ada orang Bapak Ibu, makanya dari papada ko, katuwa mo pi. Tapi ang katuto tahu Pak Bu, tuwa mo pi tapi ang katuto mo pi tapi mati ni. Ako bentukan niya Bapak Ibu, kung kayo makadai, nagagaran ka siya, makadamay yung ka nagagaran. Maruot siya dyan ay. Kung nagagaran, ako na sa ito, alhamdulillah, na legit ligay. Maki, amang ikampong. Bayang ka pa. Tumupi tapi papada ko, kumati. O yasin dito. Bapak Ibu, lanjut. Jadi akhlaknya Nabi yang pertama tadi, Nabi itu menginginkan kita dalam keadaan kita peduli kepada sesama. Yang kedua yaitu Nabi kita Bapak Ibu melalui minta di umat dalam keadaan beriman. Dan yang ketiga Bapak Ibu yaitu Nabi kita Raufur Rahim. Ayat Raufur Rahim berkasih sayang terhadap sesama. Dalam artian Pak bahasa kekiniannya cinta damai. Cinta damai. Ia merupakan kita berhasil mempersatukan antara orang-orang muhajir dan orang ansar. Dalam konsep apa? Cinta damai. Orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam, rukun hidup di bawah kepemimpinannya Rasulullah dikenal dengan piagam Madinah. Ya. Jadi Bapak Ibu pesan yang disampaikan pada kesempatan ini, jadilah karakter yang ketiga seperti yang disampaikan oleh Nabi, cinta damai.
Apa rumusnya Ustaz supaya cinta damai? Ada 5 unsur yang harus terkait. Bapak Ibu, yang 5 ya. Makanya itu Pak ini jari-jari kita menyimpulkan ini juga. Dan 5 unsur kalau mau menghadirkan cinta damai. Yang mana itu? Yang pertama harus ada jempol. Ini jempol Pak Bu, simbolnya pemerintah. Jadi simbolnya apa? Pemerintah. Jadi makanya itu jempol kamu. Ini simbol pemerintah. Ya. Yang kedua apa? Telunjuk. Ini telunjuk Bapak Ibu, simbolnya apa? Ulama. Ya. Simbolnya ulama. Ya. Jadi kita ini ulama harus juga memberikan pesan kedamaian. Jangan suka provokasi. Ya, apalagi mengajak orang perang. Ya sudah, hati-hati. Orang pemain itu video kita sudah. Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan damai. Ya. Ini Bapak Ibu antara pemerintah dan umat harus bersatu. Sinfani adalah salabita, ada 2 golongan manusia. Idza saluha saluhan nas. Apabila duanya ini baik, pemerintah dan ulama baik, saluhan nas, maka baiklah semuanya. Wa idza fasada fasadatin nas. Apabila keduanya ini buruk, pemerintahnya buruk, ulamanya buruk, maka rusaklah manusia. Makanya umarat dan ulama harus bersama. Apalagi yang ketiga, dari tengah. Ini jari tengah Pak, paling tinggi di antara 5 jari ini. Nah, ini yang dari tengah disimbolkan sebagai pemerintah, penegak hukum, TNI dan Polri. Makanya itu Pak, yang tengah-tengah itu harus netral. Tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh juga terlalu ke kiri. Makanya juga ini Bapak Ibu yang tengah ini tinggi daripada yang lain. Karena orang kalau mau masuk polisi, mau masuk tentara, harus tinggi. Karena cita-cita juga dulu mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi mau pancing, maka tidak jadi. Kemudian yang keempat, jari manis. Simbolnya ini jari manis Bapak Ibu, orang kaya yang dermawan. Makanya itu rata-rata jari manis pakai emas. Betul? Kemudian kelingking. Simbol ini kelingking Bapak Ibu adalah rakyat. Ya. Jadi mudah-mudahan tadi pesannya Pak Camat. Kalau kita juga bermohon Bapak Ibu dengan songko, itu songko adalah simbol apa? Simbol untuk menjaga persatuan. Ya. Ipagkasing asisum pengeta. Jangan hanya gara-gara persoalan warna dan nomor urut. Nah, itu salah. Mega tahu Pak saya la ilaha illallah. Pak wajib. Gara-gara perbedaan warna dan nomor urut. Bahkan kemarin Pak saya pergi pasar ini minta Pak baru balik. Maka tetap kembali nama pengiwang la ilaha illallah. Itu sebagai bangku. Ada bakal Bapak Ibu satu pengiwang yang tidak ngomong. Tak ada paham. Hanya gara-gara berbang politik 5 tahun jalan. Bahkan ada juga Bapak Ibu dalam masih kira poima dengan segala pukate. Lah. Nang sabab poima beda to pilihan. Pukate beda to pilihan. Jamaah sama jamaah Bapak Ibu dia sewa ada sama gara-gara pilihan. Datang ke masjid matahiyat tayyatu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia nagu giling, ulun nagu giling. Anak-anak nagu giling, makan namanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tidak balik? Komik ku di sebelah. Walhamdulillah. Paham Pak. Bapak Ibu, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mohon didengarkan dengan iman. Bapak Ibu yang sementara mungkin pegang HP, mohon diletakkan HP-nya. Bapak Ibu yang bawa anak mau ditenangkan. Ini ada suatu pesan dari Nabi. Yaitu Nabi kita Bapak Ibu ada suatu kebiasaannya. Yaitu Nabi kita Pak Bu semasa hidupnya dia suka memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah.
Ini fakir miskin buta Yahudi Bapak Ibu. Setiap hari Nabi memeliharanya di sudut kota Madinah. Setiap hari Nabi memberikan makan. Tapi ketika Nabi SAW memberikan makan kepada fakir miskin buta Yahudi Pak Ibu, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Apa kata fakir miskin buta Yahudi? Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah nabi palsu. Muhammad itu adalah pembohong. Padahal yang datang memberikannya makan tiap hari adalah baginda Nabi SAW. Sebelum disuapinya apa yang dilembut-lembuti dulu baru disuapi. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan kasar. Dihina Nabi, dicaci Nabi, tidak dibalas dengan kasar. Kira-kira paku ya ada kurang alih taikong kata paku lagi. Ini tu tu dipandri. Tapi tu dinahina, caci, ya gini kira-kira itu. Ya, dan timuna. Nabi kira apa tidak dibalas. Ya. Apa yang terjadi Bapak? Singkat kisah, mati Nabi tak. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah. Dan ini Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang juga mertuanya Nabi. Karena Aisyah istrinya Rasulullah. Maka tanya Abu Bakar, wahai Aisyah anakku, masih adakah amalan Rasulullah yang belum saya lakukan? Ada nasihat Aisyah, wahai bapakku, masih ada satu. Ada nasihat penuh Abu Bakar, apa itu wahai anakku? Yaitu Nabi tawatunna tuumubi, ada seorang fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Tiap hari Rasulullah SAW memberikannya makan. Tidak tunggu lama Bapak Ibu, Abu Bakar mengambil makanan kemudian pergi di sudut kota Madinah. Lagi kata orang naik. Sebelum Abu Bakar menghampirinya, dia kata, ternyata Bapak Ibu fakir miskin buta Yahudi kali ini tidak berhenti menghina Nabi. Dia bahkan menjadi-jadi. Dia mengatakan jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu nabi palsu, pembohong. Apa kata Abu Bakar Bapak Ibu? Menjadi perlahan, emosi. Dia ambil tadi makanan, kemudian dia pergi hampiri fakir miskin buta Yahudi. Ketika sampai di depan fakir miskin buta Yahudi Bapak Ibu, dia ambil makanan, nah sasai nangi fakir miskin buta Yahudi. Sasai. Maka dia fakir miskin buta Yahudi. Siapakah gerangan untuk di depan saya? Orang yang tiap hari datang memberikan saya makan, rasa-rasanya tidak seperti orang yang memberikan saya makan. Nige koyolo. Orang yang datang memberikan saya makan, sebelum dia datang, dia harus dulu rambut saya. Kemudian dia beri salam kepada saya. Sebelum saya disuapi, dia halus-haluskan dulu makanannya, kemudian saya disuapi. Barusan ada hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nige koyolo pasti berbeda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, ketahuilah bahwa orang yang tiap hari datang memberimu makan, yang kau hina, yang kau maki, yang kau caci, tidak ada lain kecuali baginda Nabi SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tongkat yang ada di tangan fakir miskin buta Yahudi jatuh. Piring yang ada di tangannya tiap hari dia minta-minta membuat. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, begitukah namanya Rasulullah, begitukah akhlaknya Rasulullah? Tiap hari saya caci, setiap hari saya maki, setiap hari saya habib, tapi ternyata dia lembut memberikan saya makan. Wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, bersaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, dengan kasih sayangnya baginda Nabi SAW memberikan makan tiap hari kepada fakir miskin buta Yahudi untuk agamanya, dari Yahudi memeluk agama Islam. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah di pagi-pagi ini mudah-mudahan kita bisa hidup rukun, damai dan tentram. Sekalipun di pagi-pagi ini Bapak Ibu, ya kita menjenguk ya, berbeda agama. Kita juga di pagi-pagi ini Bapak Ibu, ya berbeda suku banyak. Jadi mudah-mudahan insyaallah
ya, kita mampu meneladani daripada akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa insya Allah selamat di dunia dan lebih-lebihnya nanti insya Allah selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, lanjut sedikit lagi. Lanjut. Ya Nabi kita Bapak Ibu dengan kita sebenarnya beda-beda sedikit ji. Pak Bu, beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya Nabi kita Bapak Ibu sedikit ji makannya. Kalau kita ingin umatnya Nabi sedikit-sedikit. Ya Nabi kita Bapak Ibu bektesi semi malah sana mati. Kenapa? Karena pola makannya Nabi yang dijaga. Makanya sering kita dengarkan Bapak Ibu, makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum. Ya Nabi kita Bapak sunnahnya kalau makan itu perlu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Nah ini kadang-kadang umat Nabi kita Bapak Ibu, ini kenapa aja maghrib, nanti malam aja posisi. Ini kenapa aja maghrib, nanti posisi papa deh telur, agak senang, mesona dia, tak dengar. Ya Nabi kita Bapak Ibu, beda sedikit dengan kita. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya Nabi kita sedikit di tidurnya. Kalau kita ingin umatnya Nabi sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Ordo patin luan dengan umatnya Nabi kita, namo matanya maling kalinya ceramah. Mati broto. Nasabah megin kita makin rupa papa yang ceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'an. Allahumma fikir aqamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi untayan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Zulfajar Najib Hada dan Eskom. Mari kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diistiqomahkan dalam dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, agar acara kita pada malam hari ini mendapat berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, kepada Ustaz Haji Syahrudin Zainul LCMA di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini berlipat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul umur. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين. اللهم إنا الله Tuhan, segala puja dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala nikmat-nikmat kemuliaan kepada kami, sehingga pada malam ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seraya memohon ridha rahmat dan maghfirah-Nya. Ya Allah ya Maha Pengampun, tuntunlah kami
Bimbinglah kami agar mampu menjadikan momentum maulid ini untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi di antara kami, lebih mencintai dan mencintai Rasulmu melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Untuklah kami untuk senantiasa mengikuti syariat-syariat-Mu dan sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah yang Tuhan kami, tanamkan rasa empati dan rasa kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang tertindas dan terjajah di negeri Palestina. Allah masuk kepada muslimin fi Palestina wa fi kulli makan. Allah menjadikan hadza jaman marhuma wa taqabbalna min ba'dihi taqabbalan maksuma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, di mana kita di penghujung acara pada malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Amin BKN Surakarta. Dan saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dalam memandu acara ini dari awal hingga selesai. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke.